Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Jumpa lagi di channel Belajar Islam, channel yang membawakan kisah-kisah Islami untuk dijadikan tauladan bagi kita semua, khususnya bagi Al-Fakir, penulis dari channel Belajar Islam ini. Amin. Solawat dan salam kita haturkan kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika jari kalian tidak sibuk, tulislah di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Kisah Surakoh mendapat hidayah. Kisah tentang Surakoh ini terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar. Dikisahkan pada suatu pagi di kota Mekah digemparkan tentang kejadian lolosnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan suku Quraisy, sehingga membuat para pemuka Quraisy tersentak bangun dari tidur mereka. Kabar buruk itu mengusik ketenangan para pemuka Quraisy yang semula berangan-angan bahwa Muhammad akan tertangkap. Namun, atas lindungan dari Allah, Nabi Muhammad lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang berniat membunuhnya. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar telah pergi dari Makkah menuju Madinah. Para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah menyangka beliau masih ada di dalam karena melihat seseorang berbaring di atas ranjang beliau. Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib yang diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di atas ranjangnya dan mengenakan selimut beliau. Pagi itu, Mekah dilanda kepanikan. Para pemuka Quraisy langsung berkumpul dan memerintahkan pasukannya pergi mengejar dan mencari Muhammad ke segala penjuru, tetapi mereka tak kunjung menemukannya. Para pembesar putus asa dan akhirnya menggelar sayembara kepada para kabilah yang tersebar di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah. Siapapun yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy, ia akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta betina terbaik. Surakoh ibnu Malik yang mendengar sayembara itu segera menyiapkan baju besi, pedang, dan pelana kudanya. Karena sebelumnya ia merasa yakin melihat sewaktu menuju pulang ke kabilahnya ada 2 orang yang melakukan perjalanan ke arah Madinah. Dan ia yakin bahwa yang dia lihat salah satunya adalah Muhammad. Setelah menyiapkan segala bekal dan perlengkapan, ia pacu kudanya sekencang-kencangnya menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ia terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Perawakannya tinggi besar dengan sorot mata yang tajam. Ia pun dikenal sebagai pencari jejak yang handal dan berpengalaman. Ia lewati dengan tangkas jalan-jalan yang sukar dilalui orang biasa. Ia bergerak dengan sangat waspada dan hati-hati. Matanya melihat ke segala arah. Namun, tanpa diduga ketika ia memacu kudanya dengan kencang, tiba-tiba kaki depan kudanya tersandung dan ia jatuh terpental dari punggung kudanya. Kuda sialan. Serapahnya kesal. Tanpa pedulikan rasa sakit, ia berdiri dan kembali memacu kudanya. Namun, untuk kali kedua, kudanya tersandung lagi, melontarkan penunggangnya. Tentu saja Surakoh makin kesal. Namun, ia tak berputus asa. Ia bangkit lagi dan sigap melompat ke punggung kudanya. Belum begitu jauh dari tempatnya jatuh, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
berjalan berdua dengan sahabatnya. Maka ia julurkan tangannya untuk mengambil busur hendak memanah Rasulullah. Namun, tiba-tiba saja tangannya kaku tak bisa digerakkan. Surakoh heran bercampur marah. Tak hanya itu, kini kaki kudanya terbenam di pasir. Debu beterbangan di sekitarnya membuat matanya kelilipan, nyaris tak bisa melihat. Ia berusaha menggerakkan kudanya, tetapi tak berhasil. Hewan itu seperti terpancang lekat di bumi. Surakoh memandang kedua laki-laki buruannya itu, lalu berseru dengan suara memelas, "Hai kalian berdua, tolong aku!" teriak Surakoh. Seketika Rasulullah dan Abu Bakar menengok ke belakang. Kemudian setengah kaget Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, nampaknya kita diikuti oleh seseorang. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan cepat," tambah Abu Bakar. Namun Rasulullah membalas hanya dengan senyuman kepada Abu Bakar. Dan tidak dilihatnya rasa takut atas kedatangan orang tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata, "Aku sepertinya mengenal orang itu. Ya, benar ia adalah Surakoh. Mungkin ia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menangkap kita, ya Rasulullah." Lagi-lagi Rasulullah hanya nampak tersenyum, seolah-olah Rasulullah sudah mendapatkan kabar dari langit. Kemudian terdengarlah suara dari Surakoh. Ia berteriak kepada keduanya, "Berdoalah kepada Tuhanmu, supaya Dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah pun berdoa dan kaki kuda Surakoh terlepas dari tanah. Namun, karena ketamakan yang memenuhi hatinya ingin mendapat imbalan 100 ekor unta, membuat Surakoh melanggar janjinya sendiri. Saat kudanya kembali bisa bergerak, Surakoh bangkit hendak menyerang Rasulullah. Namun, seketika itu pula kaki kuda itu terpendam kembali. "Sial, kenapa kaki kuda ini tertanam kembali?" gerutu Surakoh, "bahkan terbenam lebih parah dari semula," tambah Surakoh. Surakoh pun kembali memohon belas kasihan kepada Rasulullah, "Ambillah perbekalanku, juga harta dan senjataku. Demi Allah, aku berjanji akan menyuruh pulang setiap orang yang berusaha melacak kalian dan akan kukatakan kalian menempuh ke arah lain. Kami tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah jika kau suruh kembali orang-orang yang hendak melacak dan mengejar kami," jawab Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah pun berdoa dan kaki kuda Surakoh pun terbebas. Saat hendak beranjak pergi, Surakoh berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengganggu kalian. Apa yang kau inginkan dari kami?" Rasulullah bertanya, "Demi Allah, hai Muhammad, aku yakin agama yang kau bawa adalah benar dan akan menang dan engkau mendapatkan kekuasaan yang tinggi." Kemudian Surakoh pun bersaksi, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah benar engkau utusan Allah." Surakoh pun kembali berkata, "Berjanjilah kepadaku, jika kelak aku datang ke kerajaanmu, bermurah hatilah kepadaku. Tuliskanlah itu untukku." Pinta Surakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar menuliskannya pada sepotong tulang, lalu diberikannya kepada Surakoh sambil berkata, "Bagaimana hai Surakoh, jika kelak kau memakai keleng kebesaran Kisra?" "Keleng kebesaran Kisra Ibn Hormuz?" tanya Surakah takjub. "Ya, keleng kebesaran Kisra Ibn Hormuz." Rasulullah meyakinkan,
Dan apa yang diucapkan Rasulullah itu benar-benar menjadi kenyataan di masa akhir kekhalifahan Umar ibnu Khattab setelah pasukan muslim menaklukkan kerajaan Persia di bawah pimpinan Kisra ibnu Hormuz. Kemudian Rasulullah pun menyuruh kembali ke kabilahnya dan untuk sementara menyembunyikan keislamannya sampai situasi menjadi kemenangan bagi Islam. Rasulullah pun kembali melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama Abu Bakar hingga sampai di kota tersebut. Demikianlah kisah Surakoh yang mendapat hidayah dari Allah melalui percobaannya menangkap dan membawa Rasulullah kepada kaum Quraisy.